Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Laksmi Putri Ayuning Tias, STP MSc. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis Pangan. Analisis Pangan merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman dengan kode mata kuliah TPP 231426, memiliki bobot 2 SKS teori dan diberikan kepada mahasiswa semester 2. Secara umum, mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip analisis fisika, kimia, dan biologi yang digunakan untuk menentukan kandungan berbagai komponen pangan, mulai dari air, abu, mineral, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, antioksidan, hingga antimikrobia, termasuk penggunaan instrumen analisis modern seperti spektrofotometri dan juga kromatografi, beserta prinsip kerja dan aplikasinya dalam analisis pangan, serta perhitungan hasil analisisnya. Perancangan mata kuliah ini mengacu pada kurikulum OBE, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran diarahkan untuk mendukung pencapaian CPL program studi. Mata kuliah analisis pangan terutama berkontribusi terhadap 2 CPL. Yang pertama adalah CPL 6, yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu pangan, khususnya kimia pangan, analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, serta ilmu pangan terapan. CPL yang kedua adalah CPL 7, yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip ilmu pangan secara terpadu dalam proses produksi pangan pada skala industri. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka secara sinkronus. Total pertemuan perkuliahan adalah 16 kali perkuliahan, di mana 14 kali pembelajaran tatap muka sinkronus, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Perkuliahan ini juga menggunakan LMS LDIRU, di mana mahasiswa memperoleh akses terhadap RPS, materi kuliah, referensi, presensi tugas, media pengumpulan tugas, serta berbagai sumber belajar lainnya. Setiap komponen penilaian dipetakan secara langsung terhadap CPMK, sehingga setiap capaian memiliki bukti asesmen yang jelas. Pada mata kuliah analisis pangan terdapat 4 CPMK, dan masing-masing CPMK memiliki bobot yang sama, yaitu 25% terhadap keseluruhan capaian mata kuliah. Selanjutnya, setiap CPMK diukur menggunakan beberapa instrumen asesmen yang berbeda sesuai karakteristik kompetensi yang ingin dicapai. Contohnya, aktivitas partisipatif dan hasil proyek. Untuk asesmen sumatif, UTS digunakan untuk mengevaluasi ketercapaian CPMK 1 dan 2 yang membahas konsep dasar analisis berbagai komponen pangan pada paruh pertama perkuliahan. Setelah itu, UAS difokuskan pada CPMK 3 dan 4. Referensi mata kuliah ini terdiri dari buku teks utama, standar metode analisis seperti AOAC, serta artikel ilmiah internasional yang dipublikasikan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Dalam pelaksanaan pembelajaran, kami menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran. Pada awal pembelajaran, saya menggunakan ceramah interaktif untuk memberikan konsep dasar. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti diskusi kelas, self-study, penelusuran referensi ilmiah, kuis, serta penugasan individu maupun kelompok. Salah satu ciri khas mata kuliah ini adalah penerapan case-based learning. Mahasiswa diberikan studi kasus yang diambil dari jurnal internasional terkini, kemudian mereka diminta melakukan telaah pustaka, menyusun makalah ilmiah, membuat presentasi, mempresentasikan hasil analisis, serta berdiskusi untuk memberikan solusi berdasarkan konsep analisis pangan. Mata kuliah analisis pangan dirancang menggunakan pendekatan outcome-based education, penyusunan CPL, CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, hingga sistem assessment telah diselaraskan melalui prinsip constructive alignment. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan berbagai metode analisis pangan, tetapi juga mampu memilih metode yang tepat, menginterpretasikan hasil analisis secara ilmiah, serta menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang pangan. Melalui proses pembelajaran tersebut, diharapkan lulusan teknologi pangan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, laboratorium pengujian, maupun penelitian. Sekian dari saya, terima kasih, dan mari kita simak video pembelajaran mata kuliah analisis pangan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai ya kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya, dan siap untuk kuliah. Kita kuliah apa ya pagi ini? Analisis pangan. Analisis pangan, ya. Ini merupakan salah satu matkul wajib ya untuk mahasiswa S1 Teknologi Pangan. Jadi ini memang harus diikuti.
Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai analisis antioksidan. Ya, analisis antioksidan ini merupakan bagian dari CPMK 2. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah kalian kuliah ini, nanti diharapkan kalian itu bisa menjelaskan prinsip-prinsip analisis baik fisika, kimia, kemudian biologis ya, untuk menetapkan komponen pangan khususnya antioksidan. Nah, nanti kan ada beberapa materi ya selain antioksidan yang nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertamanya saya mau tanya dulu ya, kan ini adalah topiknya antioksidan. Kalian sudah pernah dengar belum istilah antioksidan? Pernah ya. Antioksidan itu sebenarnya terdiri dari dua kata, anti dan oksidan. Nah, kira-kiranya sendiri ya, menurut kalian itu artinya apa sih antioksidan? Antioksidan gitu. Mungkin ada yang mau angkat tangan menjelaskan menurut pemahaman kalian, anti itu apa, oksidan itu apa? Ya, namanya siapa ya? Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Mansani Markus Solomono dengan NIM akhir 016. Jadi sepengetahuan saya anti dan oksidan itu, anti itu kan artinya melawan atau menghambat ya. Dan oksidan itu kan biasanya dalam ranah kimia itu oksidan atau oksidatif itu kan maksudnya kayak suatu reaksi yang berhubungan dengan oksigen. Jadi pastinya itu menghambat suatu reaksi oksidasi seperti itu. Oke, menarik jawabannya ya. Saya pikir jawabannya itu sudah betul. Jadi antioksidan adalah senyawa yang bisa menghambat, bisa menunda ya, atau memperlama reaksi oksidasi gitu. Nah, kenapa reaksi oksidasi ini mesti dihambat? Kenapa harus dihambat? Ya, ternyata reaksi oksidasi ini dihambat karena itu merugikan baik di industri pangan maupun juga bagi manusia. Kenapa? Karena kalau di industri pangan kita tidak ingin makanan kita, produk pangan itu terjadi reaksi oksidasi. Mengapa seperti itu? Terutama ya, makanan-makanan yang rentan mengalami reaksi oksidasi itu adalah makanan yang berlemak. Lemak itu kalau kena cahaya, kena panas itu mudah sekali teroksidasi. Yang hasilnya adalah akan ada bau yang tidak enak. Ya, kalian sudah tahu itu ya, off flavor. Jadinya jadinya makanannya itu berbau pengik karena reaksi oksidasi. Jadi harus dihambat. Nah, penghambatnya bagaimana? Dengan adanya penambahan antioksidan. Demikian juga di tubuh manusia. Reaksi oksidasi itu mesti dihambat. Kenapa? Merugikan tidak reaksi oksidasi? Merugikan. Itu akan menyebabkan penyakit ya, penyakit degeneratif itu biasanya disebabkan oleh adanya oksidan di dalam tubuh. Ya. Jadi salah satunya kenapa pentingnya antioksidan ya, itu ya, karena di pangan untuk mencegah reaksi oksidasi di produk pangan, di tubuh manusia juga sama, menghambat reaksi oksidasi di dalam tubuh manusia. Seperti itu definisi mengenai antioksidan. Nah, sekarang di analisis pangan itu kita ngapain sih belajar antioksidan di analisis pangan? Jadi harapannya nanti kalian itu akan bisa menganalisis antioksidan pada produk pangan. Ya, jadi nanti harapannya setelah mata kuliah ini kalian tahu prinsip analisis untuk analisis antioksidan di produk pangan. Fokusnya yang akan kita fokuskan, yang akan diteliti di produk pangan itu apa? Itu adalah senyawa fenolik. Senyawa fenolik ya, yang ada di produk pangan. Kalau ada senyawa fenolik, itu kita bisa asumsikan atau kita bisa tebak ya, makanan tersebut atau bahan pangan atau produk pangan tersebut itu berpotensi sebagai antioksidan. Nah, ini mengingat lagi, mungkin di kuliah kimia dasar ya, senyawa fenolik itu yang seperti apa sih begitu. Senyawa fenolik itu kalau kalian lihat dari strukturnya ini ya, ini merupakan senyawa dengan cincin benzena. Cincin benzena kemudian di atasnya ini ada gugus hidroksil ya. Gugus OH itu adalah gugus hidroksil. Ya, gugus hidroksil ini merupakan ya, kalau bentuknya seperti ini kita bisa bilang itu adalah gugus fenolik.
Nah, yang memiliki gugus fenolik itu kita sebut sebagai senyawa fenolik. Dan senyawa fenolik ini merupakan metabolit sekunder pada tanaman. Artinya dihasilkan secara alami oleh tanaman, gitu ya. Karakteristiknya punya cincin benzena, punya satu atau lebih gugus hidroksil. Ya, kita lihat aja contohnya ini quercetin. Senyawa yang namanya quercetin ini adalah berfungsi sebagai antioksidan. Ya, kita lihat ada gugus hidroksilnya ada berapa di sini? Kelihatan nggak? Ada 5 gugus hidroksilnya. Tadi dikatakan satu atau lebih. Nah, berarti ini adalah senyawa fenolik ya. Dari strukturnya, harapannya nanti kalian juga sudah bisa mengidentifikasi ini senyawa fenolik atau bukan. Gitu ya. Kemudian bawahnya ini ada resveratrol ya. Ini juga senyawa fenolik karena kita lihat ada 3 gugus hidroksil ya di sini ya. Gitu. Dan ini adalah gallic acid atau dalam bahasa Indonesia adalah asam galat. Ya, pernah dengar asam galat? Pernah? Ya, ini adalah merupakan senyawa standar untuk analisis antioksidan. Makanya saya kenalkan di sini. Gitu. Jadi ini akan dijadikan sebagai patokan atau standar sebagai pembanding untuk menghitung total fenolik pada suatu bahan atau produk pangan. Gitu ya. Nah, kita lihat ini gugus hidroksilnya juga ada banyak. Ya, itu adalah senyawa fenolik. Jadi fokus kita untuk belajar di analisis antioksidan ini adalah nanti akan menghitung kadar, tapi juga kita akan menghitung aktivitasnya. Gitu. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Perhitungan kadar sama perhitungan aktivitas pada antioksidan itu 2 hal yang berbeda. Bisa jadi suatu produk pangan itu kadar tinggi, tetapi pas diuji aktivitasnya belum tentu setinggi itu. Begitu ya. Jadi kadar dan aktivitas itu berbeda. Kalau kadar itu menunjukkan jumlah, kalau aktivitas itu menunjukkan kinerja atau kemampuan. Dia bisa menghambat radikal bebas atau menghambat reaksi oksidasi seperti itu. Jadi kalau mengukur kadar, nanti ujung-ujungnya kita akan tahu berapa sih senyawa fenoliknya yang ada dalam sampel. Nah, ini metode yang kita gunakan adalah metode total fenol ya, dengan menggunakan Volin-Shockalde. Ini bacanya seperti itu ya, Volin-Shockalde. Kemudian untuk mengukur aktivitasnya, ya itu nanti kita bisa menggunakan metode FTC dan juga DPPH. Ada banyak metode sebetulnya untuk mengukur aktivitas antioksidan, tapi yang saya jelaskan di mata kuliah ini adalah 2 ini dulu, gitu ya. Nanti kita bisa explore lebih lanjut ketika nanti ada penugasan presentasi tugas ya, case based study gitu ya. Nanti per kelompok nanti bisa mencari dari jurnal-jurnal internasional terkait jurnal terbaru seperti itu. Kemudian, nah kita masuk ke metode total fenol. Total fenol itu adalah berdasarkan apa sih prinsipnya? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Prinsipnya ya, yang perlu dipahami adalah perubahan dari senyawa yang ada pada reagen Volin-Shockalde. Volin-Shockalde itu adalah suatu reagen yang warnanya adalah kuning dan mengandung logam yang namanya molybdenum. Ya, ketika ada senyawa fenolik ketemu dengan reagen Volin, ya senyawa fenolik ini tadi sumbernya bisa macam-macam ya. Sumbernya bisa macam-macam. Kemudian nanti ketika ketemu dengan senyawa Volin, maka akan terjadi reaksi redoks. Reaksi redoks terutama fenoliknya akan mereduksi reagen Volin-Shockalde. Proses reduksi itu, ya reduksi kan kita sudah belajar reduksi dan oksidasi sudah belajar di itu ya kimia dasar ya, kimia dasar itu sudah belajar di sana. Nanti itu akan diikuti dengan perubahan warna. Gitu. Volin itu yang tadinya warnanya itu kuning, nanti ketika dia tereduksi akan berubah menjadi yang berwarna biru, gitu ya. Nah, perubahan warna inilah yang nanti akan diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu, yaitu pada panjang gelombang 725 sampai 765 nanometer, ya. Jadi prinsipnya semakin banyak fenol yang ada pada bahan, maka
akan semakin banyak reagen yang tereduksi, reagen Volin Schiehallte ini. Dan akhirnya juga warna pekatnya yang dihasilkan, warna birunya ini akan semakin pekat. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Jadi nanti alat yang digunakan untuk mengukur kadar total fenol adalah apa? Spektrofotometer. Itu ya. Itu alatnya. Nah, kemudian sebelum sampai ke sana, saya mau tanya dulu, bahan-bahan apa yang kira-kira itu mengandung antioksidan? Bahan pangan, bahan alami deh. Ada yang mau berpendapat? Ya, Oksa. Jagung ketan ungu, Bu. Jagung ketan ungu. Kenapa bilang itu tinggi antioksidan atau mengandung antioksidan? Karena warnanya ungu gitu, jadi itu ada pigmen ungunya. Jadi menurut saya itu ada kandungan antioksidan. Oke, menarik. Tadi Oksa ya namanya ya, bilang kalau jagung ungu itu mengandung antioksidan. Pas saya tanya kenapa, ternyata warnanya ungu. Ada pigmen warna ungu di sana. Itu adalah satu poin yang menarik ya di sini. Jadi kalau kalian mau penelitiannya nih tertarik dengan antioksidan ya, kalian bisa explore bahan-bahan apa sih ya di sekitar kita yang alami, yang mungkin juga belum banyak dieksplor, yang mungkin dia punya warna-warni gitu. Entah warnanya ungu, entah warnanya biru, jingga ya. Nah, bahan-bahan yang berpigmen seperti itu memang berpotensi sebagai antioksidan. Karena pigmen itu sendiri adalah senyawa fenolik gitu. Jadi dia punya potensi sebagai antioksidan. Tinggal diukur aja kadarnya berapa. Kemudian pas diukur aktivitasnya tinggi atau tidak. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya, bisa nggak diaplikasikan ke pangan gitu ya. Mungkin kalian sudah tahu ada beberapa ya bahan alam yang sudah banyak diaplikasikan ke pangan. Gitu misalkan bunga telang, ya kan? Warnanya apa bunga telang? Biru, bukan pink ya. Itu nanti bisa diaplikasikan ke produk pangan. Ya menarik. Jadi nanti warnanya produk pangannya jadi warnanya biru gitu ya. Bikin cookies, bikin cookies warnanya biru, bikin puding misalkan warnanya biru gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, dan juga contoh yang lain nanti ada ya setelah pemaparan ini. Ini adalah prosedur kerjanya bagaimana melakukan analisis kadar total fenol dengan metode Volin Schiehaltte ya. Pertama, bahan yang kita tadi punya potensi itu nanti diekstrak dulu ya dengan menggunakan pelarut seperti metanol. Ya, bahannya biasanya dihancurkan dulu, kemudian diekstrak dengan menggunakan pelarut dengan perbandingan tertentu, baru setelah itu direaksikan dengan reagen Volin. Nah, setelah itu ditambahkan Na2CO3 untuk menciptakan keadaan yang basah. Setelah itu diinkubasi sampai warna biru itu terbentuk sempurna. Tadi kan warnanya setelah ditambahkan Volin, warnanya apa tadi? Kuning ya, kuning. Nah, setelah ditambahkan reagen Volin, kalau dia mengandung banyak gugus hidroksil ya, senyawa-senyawa fenolik, maka nanti akan berubah warna menjadi biru. Warna birunya nanti kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang antara 725 sampai 765. Nah, nanti panjang gelombang yang pas itu memang harus diuji coba dulu ya, dilakukan penelitian dahuluan dulu atau mengikuti literatur yang sudah ada sebelumnya begitu. Nah, kurvanya sebagai pembanding itu adalah asam galat. Kurva standar masih ingat mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti apa bentuknya? Kurva standar yang bentuknya seperti ini ya. Ini kan yang namanya kurva, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y ya. Nah, kurva standar sumbu X-nya itu adalah konsentrasi dari bahannya. Misalkan tadi bunga telang konsentrasinya meningkat ya, dibuat meningkat. Untuk membuat kurva standar itu harus berpola. Misalkan 50, 100, 150 dan seterusnya. Nah, kemudian sumbu Y-nya itu apa? Itu adalah absorbansi. Nah, absorbansinya itu logikanya semakin tinggi konsentrasi, kan berarti semakin tinggi juga senyawa fenoliknya. Kemampuannya untuk mereduksi si tadi reagen Volin itu juga semakin besar. Jadi kalau dibuat kurva, logikanya akan
bentuknya seperti ini, garis lurus naik ya. Ya, ini namanya persamaan garis lurus. Jadi ini agak matematis juga di sini ya. Persamaan garis lurus itu nanti kita bisa temukan Y sama dengan AX plus B, begitu. Ini hubungan antara sumbu X dan sumbu Y, hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi, begitu ya. Konsentrasinya nanti di sini, absorbansinya yang ini. Nah, kalau kita mau nyari berapa sih konsentrasi dari bahan pangan yang kita mau cek, itu berapa, nanti tinggal pakai ini dan dicari X-nya. Ya, tinggal ditukar posisi dan nanti ketemu X-nya, seperti itu. Dan metode yang lain, ini ada contoh perhitungannya, nanti kalian bisa latihan ya, latihan menghitung berapa contohnya. Kemudian juga ada metode FTC. Metode FTC ini adalah mengukur kemampuan sampel menghambat pembentukan peroksida di tahap awal oksidasi lipid, gitu. Jadi oksidasi lipid itu terdiri dari 3 tahap, reaksi inisiasi, reaksi propagasi, dan juga terminasi. Nah, oksidasi spontan ini menghambat terbentuknya itu ya. Ini juga diikuti dengan perubahan warna. Ya, perubahan warnanya dari reagennya sendiri ya. Ketika dia ditambahkan reagen FTC, ferric thiocyanat, ada ion thiocyanat ini. Ya, yang nanti warnanya nanti akan terbentuk kompleks warna merah atau orange. Ya, semakin tinggi aktivitas antioksidannya, semakin sedikit juga hidroperoksida yang terbentuk. Jadi warna merahnya nanti akan semakin pudar. Jadi kalau di sini akan menghitung seberapa warna merahnya itu akan hilang. Ya, absorbansinya pada 500 nanometer. Ini adalah contoh perhitungan metode FTC dengan menggunakan ekstrak daun kelor. Nanti ini juga kita perhitungannya kita bisa lakukan di sesi setelah ini ya, sebelum nanti kita akan diskusi. Nah, satu hal yang terakhir ini adalah DPPH. DPPH metode untuk mengukur aktivitasnya. Beda lagi sama kadar ya. FTC juga mengukur aktivitasnya. Kemudian metode yang lain adalah metode DPPH. DPPH ini, metode ini prinsipnya adalah mengukur kemampuan antioksidan untuk menangkap radikal bebas dalam bentuk DPPH. Jadi, DPPH ini merupakan senyawa radikal bebas yang kita tambahkan di makanan. Ya, ketika kita nambahin reagen DPPH ini pada makanan, itu nanti warnanya ungu, jadi ungu gitu. Nah, setelah terjadi proses transfer atom atau elektron dari antioksidan, nanti warnanya akan berubah menjadi kuning pucat. Sekali lagi ada perubahan warna di sini. Nah, perubahan warna inilah yang juga nanti akan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517. Penurunan warna ungu atau terbentuknya warna kuning pucat ya, warna ungunya jadi pudar, semakin pudarnya warna ungu itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau DPPH-nya semakin berkurang, ya kan, semakin berkurang dan aktivitasnya semakin tinggi. Betul, seperti itu ya. Nah, ini contoh studi kasus pada ekstrak bunga telang. Bunga telang misalkan ya, punya absorbansi kontrolnya 0,7, absorbansi sampelnya 0,28, dan konsentrasi yang dicoba itu 200 ppm. Kita mau tahu nih, aktivitas antioksidannya berapa. Aktivitasnya itu diukur dengan menggunakan persen inhibisi, ya, dengan mengukur absorbansi kontrol, dikurangin absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol dikali 100%. Begitu, jadi perbandingan antara absorbansi kontrol dan sampel. Ternyata, kalau dari kasus ini, konsentrasinya kan 200 ppm ya, itu diketahui ternyata persen inhibisinya adalah 60%, begitu, 60% ya. Nah, di sini berlaku kalau semakin tinggi persentase inhibisi, semakin kuat juga kapasitas antioksidannya ya. Nah, jadi kita tadi sudah belajar secara umum bagaimana sih atau apa saja sih metode untuk analisis antioksidan. Ya, ada metode total fenol ya, metode untuk analisis total fenol dengan menggunakan reagen Volin-Shockalte. Itu tujuannya untuk mengukur jumlah atau kadar. Kemudian untuk yang FTC sama DPPH itu untuk mengukur aktivitas. Jadi jangan tertukar ya. Mekanisme reaksinya reduksi ya.
oleh fenol, maaf. Kemudian kalau yang FTC itu penghambatan oksidasi lipid, kalau yang DPPH itu adalah bagaimana menghitung donor atom dari antioksidan ke DPPH, menetralkan DPPH yang tadinya radikal jadi stabil begitu. Ketiganya diikuti perubahan warna ya. Kalau total fenol itu dari warna kuning ke biru, FTC itu dari tidak berwarna sampai ke merah atau orange, DPPH dari ungu sampai kuning pucat. Semuanya ditera dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang ini. Gitu. Nah, mungkin sampai di sini adakah pertanyaan? Oke, Mbak ini dulu, silakan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dina Lutfi Indriani dengan NIM 105. Izin bertanya Ibu, kan untuk yang sudah dijelaskan buat analisis aktivitas antioksidan ada dua yang bisa dipakai. Nah, ada nggak sih Ibu buat metode yang kita pakai satu metode saja gitu untuk bisa mewakili menguji aktivitas antioksidan tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah harus satu gitu ya, atau bisa lebih gitu ya untuk menguji suatu produk pangan untuk analisis antioksidannya? Ya jawabannya ya bisa aja gitu ya, tiap-tiap produk pangan nanti bisa dianalisis dengan satu metode atau beberapa metode, yaitu seperti saya contohkan tadi. Misalkan menguji dulu kadarnya dulu, kadar fenoliknya, atau menguji misalkan kalau warnanya ungu pakai kadar antosianin, kemudian diuji juga aktivitasnya gitu ya. Jadi kalau untuk mengukur kadarnya bisa satu metode, untuk mengukur aktivitasnya juga bisa satu metode. Pilih sendiri sesuai dengan yang kebutuhannya, kemudian tujuannya apa, sama reagen yang tersedia dan sumber yang tersedia, seperti itu. Affordable atau tidak, jadi seperti itu ya. Oke, tadi materi analisis antioksidan sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kita untuk kuis ya, untuk mengetahui tadi pemahaman kalian selama kuliah. Nah, kuisnya nanti pakai Quizizz ya. Silakan kalian join dulu lewat QR berikut. Oke, udah semua ya. Saya mulai ya. 3, 2, 1. Silakan mengerjakan. Sudah? Oke, saya tutup ya. Kita lihat siapa ini pemenangnya. Wah, selamat ya buat Atri dan Nasya. Kita beri tepuk tangan. Peringkat satunya, peringkat duanya Yonatan. Kita beri tepuk tangan. Peringkat tiganya Anindya Putri. Selamat. Oke, jadi udah selesai untuk materi hari ini. Mungkin seperti itu saya cukupkan ya untuk kuliah hari ini mengenai analisis antioksidan. Semoga apa yang tadi yang disampaikan boleh bermanfaat untuk semuanya. Dan kita akan jumpa lagi di minggu depan ya untuk materi selanjutnya. Sehat selalu semuanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama.